Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizky Farid dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan memberikan sedikit dakwah yang berjudul pentingnya beramal dengan ikhlas. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga saat ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini saya akan memberikan dakwah tentang beramal. Dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu melakukan yang namanya ibadah. Tujuan kita diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kata lain tiada bukan, yaitu untuk beribadah menyembah Allah. Bahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinni wal insana illa liya'budun," yang artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Bukan berarti kita selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, bekerja, mencari nafkah, membantu orang tua, dan berbaik hati kepada teman orang lain ini bernilai ibadah. Tergantung niat kita semua untuk merupakan bagian dari ibadah. Persisnya ibadah khairi mahdlah, ibadah baik mahdlah maupun khair mahdlah, masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas murni karena Allah. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberi sesuatu namun tangan kiri jangan boleh tahu. Maksudnya amalan-amalan baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin, hingga kepada orang terdekat kita pun tidak ada yang tahu. Uwais Al-Qarni, salah satu orang solih yang hidup pada zaman Nabi, walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dengan Nabi, mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa sepengetahuannya yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, silaturahmi dan bertemu secara langsung. Hadirin hafizakumullah, kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni, susu yang keluar dari perut hewan, yang mana dalam perut hewan terdapat darah dan kotoran-kotoran, namun susu sama sekali tidak tercampur keduanya. Susu keluar sebagai susu. Kita di dunia ini atas kekotoran-kekotoran yang ada, kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana terdapat pada surat, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya,
Quran surat Al-An'am ayat 66. Hadirin hafizakumullah. Dengan demikian perlu kita ketahui, ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Yang pertama ialah ikhlas adalah memurnikan tujuan takarub kepada Allah Ta'ala dari segala hal yang mencampurinya. Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan kita. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipermudah oleh Allah Ta'ala dalam beribadah dengan balutan ikhlas lillahi ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.